Baik, selamat pagi para siswa-siswi SMA Kristen Yusuf. Kita masuk lagi dalam pertemuan yang baru, video pembelajaran yang baru dengan semangat yang baru. Bagaimana kalian akan diajak untuk sama-sama menjadi agen sebuah perubahan yang luar biasa yang bisa berdampak bagi banyak orang. Ya, bagaimana jadi agen perubahan-perubahan karena pola pikir zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Pola pikir zaman dulu adalah seperti ini. Zaman dulu adalah ketika orang-orang gitu ya setelah lulus pasti pengen mencari sebuah pekerjaan, lowongan pekerjaan dengan membuat CV dan lamaran pekerjaan. Itu pikiran zaman dulu. Tapi kalau pikiran zaman sekarang, pikiran zaman baru adalah bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur yang lebih membanggakan gitu ya. Nah, itu pola pemikiran baru. Jadi kalau pola pikir yang lama jadul, inginnya gaji berapa? Nah, kalau saya tanya kamu pengen gajinya berapa? 5 juta, 10 juta, 100 juta, ingin gaji berapa? Boleh. Kamu boleh berandai-andai. Ya, saya pengen gaji 100 juta. Ya, ingin gaji berapa? 100 juta. Boleh, saya kasih. Ya, ini pola pikir yang lama. Kalau kamu pengen gaji 100 juta, saya kasih. Ya, tapi saya pengennya jadi pola pikir yang baru adalah jadi entrepreneur. Kasih gaji orang berapa? Nah, sekarang pikirnya beda ya. Pikirnya dulu, kalau dulu tuh pengen dapet ya berapa, gaji berapa, tangannya terbuka, gaji berapa. Tetapi sekarang pengen kasih gaji orang berapa. Ya, bayangkan kalau kamu pengen kasih gaji orang 100 juta, saya kasih kamu gaji 100 juta, berarti uang saya lebih banyak daripada kamu, betul nggak? Uang saya pasti lebih banyak dari 100 juta, betul? Setuju? Ya, kalau kamu pengen gaji berapa, gaji 100 juta, pasti kamu cuma dapat 100 juta. Tapi kalau kamu kasih gaji orang 100 juta, berarti uang kamu lebih banyak 100 juta, lebih dari 100 juta. Setuju ya? Jadi lebih enak mana? Lebih enak kasih gaji orang dibandingkan dapat gaji ya, ingin gaji orang. Betul ya? Nah, itu pola pikir yang lama sama pola pikir yang baru, hati-hati. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sebuah agen perubahan, ya? Yang pertama, kita sebagai anak-anak muda, gitu ya, martabat kita sekali lagi bukan ditentukan seberapa banyaknya sertifikat-sertifikat yang kamu kumpulkan. Sekali lagi, martabatmu bukan banyak ditentukan oleh banyaknya sertifikat atau bintang tanda jasa di pundak kamu tuh ya. Gitu ya. Tetapi ditentukan seberapa kuat namamu itu ada di hati orang-orang di sekitar kamu. Sekali lagi, seberapa banyak orang mengingat nama-nama kamu itu ada di hati setiap orang-orang yang ada di sana. Jadi kalau saya kasih ilustrasi gitu ya. Kalau kamu lihat kita kasih contoh pinjam gitu ya, rumah duka. Perhatikan di rumah duka. Kalau di rumah duka, pasti ada yang ruangannya VIP, ada yang mungkin ruangannya biasa-biasa aja yang kecil, betul ya? Nah, pertanyaan saya, kamu pengen ada di ruang VIP atau di ruangan kecil? Tapi sekali lagi saya bukan membahas seberapa banyaknya kamu punya uang. Ya, VIP itu karena banyak-banyak uang dia mampu bayar, sir. Saya nggak mampu, saya yang kecil-kecil aja. Bukan seberapa banyak yang mampu kamu membayar, ya. Tetapi seberapa banyak orang yang datang memberikan tanda hormat kepada kamu. Kalau misalkan di VIP berarti banyak orang yang mau datang sehingga tempat yang nggak muat butuh tempat yang lebih besar dibandingkan tempat-tempat yang kecil. Paham ya? Jadi, seberapa banyak orang mengingat kamu ketika kamu sudah tidak ada di dalam dunia ini? Seberapa kuat namamu ada di hatinya orang-orang di sekitar kamu. Sampai orang-orang di luar negeri pun mereka bela-belain datang ke Indonesia, mereka mau datang memberikan tanda penghormatan terakhir kepada kamu. Itu berarti kamu menjadi sebuah agen perubahan yang luar biasa. Bukan bukan banyak yang sertifikat atau gelar yang kamu miliki, bintang tanda jasa, tetapi seberapa banyak kuat namamu ada di hati mereka. Tanpa beliau nih, dulu saya nggak ada apa-apanya. Makanya saya bela-belain dari Australia, saya bela-belain dari Amerika, saya datang ke Indonesia untuk memberikan tanda penghormatan terakhir bahwa dia sangat-sangat berjasa, namanya dia ada di dalam hati kami. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita sebagai anak muda, kita mau seperti yang ini.
Ya, bukan banyaknya sertifikat yang kita kumpulkan, berapa pintarnya yang kita miliki, tapi kita menjadi agen perubahan seberapa kuatnya nama kita ada di dalam hati orang-orang yang lain. Ya, saya kasih lihat gambar seperti ini. Gambar apakah ini? Gambar wortel. Ya, kira-kira kalau wortel ini, kira-kira harganya berapa sih? Ya, harganya berapa sih? 1.000. Ya, kalau kamu ke pasar, kamu lihat bang, berapa harga satunya satu wortel? 1.000. Oke, harganya 1.000. Bagaimana caranya kamu wortel ini bisa jadi harganya 10.000, puluhan ribu? Gimana kira-kira caranya 10.000? Bisa nggak kira-kira? Wortel yang harganya 1.000 jadi 10.000. Jawabannya bisa. Sangat-sangat bisa. Gimana caranya kira-kira? Kalau wortel harganya 1.000 bisa jadi 10.000, gimana caranya? Saya ubah menjadi jus wortel. Harganya 10.000. Keripik wortel. Harganya 10.000. Apa lagi? Nah, itu dia. Ya. Bagaimana bisa jadi 100.000 nggak? Waduh, si Sir nih ada-ada aja nih. Tadi harga wortel 1.000, sekarang disuruh pilih harga 10.000. Gimana caranya, saya juga stres. Sekarang mintanya 100.000. Bisa nggak tuh? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Harga wortel 100.000. Gile aja, Sir. Ada 1.000 jadi 100.000. Bisa? Bisa. Jadi apa kira-kira kalau 100.000? Nah, ini dia. Alat musik ya. Luar biasa sekali ya. Bisa sekali ya. Bagaimana cara kita bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif? Kira-kira gimana coba? Sir, yakin sir ini harganya 100.000? Yes. Ya, jadi alat musik nanti mungkin kalau ada video saya kasih lihat ya. Bagaimana cara untuk bisa melatih menghasilkan ide yang kreatif? Latihlah dari sekarang. Mumpung di kelas 10. Latihlah dari sekarang. Ya, kamu masih punya banyak waktu untuk menghabiskan jatah-jatah kegagalan kamu. Latihlah dari sekarang untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi kreatif, jadi kita harus memberanikan diri untuk bertindak dan yakin dengan apa yang ingin kita lakukan. Ya, dapat memunculkan sisi kreatif kita, semuanya yakin dan pasti bisa terjadi. Ya, yang pertama bagaimana caranya? Yang pertama adalah amati. Amati yang ada di sekitar-sekitar kamu. Hal-hal apa saja yang ada di sekitar kamu, kemudian kamu aplikasikan apa yang kamu pelajari di dalam entrepreneurship di situasi itu gitu ya, pada situasi yang Anda hadapi saat-saat itu. Ya, jadi kita harus buka mata, buka telinga, jangan malas kita cari informasi gitu ya. Ada hal-hal baru apa saja yang bisa kita amati. Kita terbiasa mempelajari situasi-situasi di lingkungan sekitar kita, maka kita akan terlatih menemukan ide-ide yang baru, luar biasa sekali. Yang pertama atau amati, yang kedua adalah modifikasi. Jika bisa memulai dengan cara modifikasi atau mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita mengganti rute perjalanan biasa kita ke sekolah gitu ya, kita coba jalan yang lain. Kalau misalkan lewat Gambang, kita tiba-tiba kita lewat Bandengan. Kita coba ganti rute perjalanan. Kita modifikasi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, mengubah kebiasaan memakai jam tangan. Biasa kalau kamu pakai jam tangan biasa di kiri, kamu ubah ke kanan. Biasa kalau kamu pakai di kanan, kamu ubah ke kiri. Kita membiasakan melatih cara berpikir kreatif. Modifikasi. Yang ketiga, ya, di perubahan kecil ini bisa merangsang perubahan kecil ini sebenarnya simple. Ya, kayak merasa yakin, Sir. Ya elah, kok begini doang, Sir, latihannya. Ini perubahan-perubahan ini bisa merangsang otak kita ya, memikirkan cara-cara yang unik sebenarnya. Yang ketiga adalah eliminasi. Ya, yang ketiga eliminasi, kita harus berani melakukan pengurangan fungsi bila ternyata hal itu justru menurunkan ketidakefektifan atau efisiensi kerja kita. Yang keempat, adaptasi. Ya, menjadi kreatif itu tidak harus muncul dengan ide-ide yang asli atau original secara murni. Orang yang kreatif justru seringkali mengadaptasi dengan hal-hal yang sudah ada, apa yang telah diterapkan oleh orang-orang lain di tempat-tempat lain. Cuman bedanya adalah modifikasi. Sekali lagi, mengadaptasi hal-hal barang-barang yang sudah ada, tempat-tempat yang lain sudah ada gitu ya. Misalnya contoh Starbucks nih. Ya, saya kasih contoh Starbucks. Adaptasi. Bagaimana cara mengadaptasi Starbucks? Mengadaptasi kebiasaan orang itu. Starbucks itu mengadaptasi kebiasaan orang-orang itu. Orang-orang Italia itu minum kopi diterapkan di Amerika.
Sebenarnya Starbucks itu biasa kebiasaan orang di Italia minum di tongkrongan kopi, tapi diadaptasi diterapkan di Amerika Serikat. Dibuatlah di Amerika Serikat dengan tongkrongan kopi, kebiasaan orang minum kopi. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak di dalam keadaan menjiplak atau memplagiat copy paste. Ingat harus ada modifikasi, ya. Baik lagi kita harus ada modifikasi, jangan sampai terjebak kita dengan keadaan-keadaan seperti itu, tindakan menjiplak atau plagiat. Jadi kita harus berani berpikir terbalik dari segala sesuatu. Misalkan kita buka kunci dari tangan kiri, misalkan kita buka tangan kanan, bisa berpikir terbalik. Kalau misalnya kata-kata gini jogger gitu ya, kamu perhatikan baik-baik. Ya, jogger adalah satu-satunya tempat penjualan aksesoris yang ada di Bali. Betul ya? Dan ini sangat-sangat menarik gitu ya. Dia menggunakan setiap kata-kata gitu ya, dituangkan di dalam baju atau barang-barang yang lain, aksesoris yang lain. Dia gunakan terbalik. Biasa digunakan kalau nulis kata-kata di mana sih? Di kertas, ya kan? Nah sekarang digunakan di mana? Di baju, di apa lagi? Ya di sendal, ya kan? Nah dia gunakan, dia berpikir dengan terbalik. Jadi apa yang paling penting dari sebuah bisnis? Apakah uang? Betul? Cepat kaya? Belum tentu ya. Jadi yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah jangka panjangnya apa? Ya, itu jangka pendek ya tadi itu ya. Uang cepat kaya itu jangka pendek. Jadi bagaimana kita membuat make your business sustains? Ya, pertama adalah think about your passion. Bagaimana kita membuat bisnis? Passion kamu apa sih? Apa skill kamu? Keterampilan apa yang kamu miliki? Saya suka jago masak, saya jago makan. Oke. What's your skill? Jago makan, betul. Berarti gunakan kemampuan kamu, skill kamu itu, passion kamu, ya, untuk mulai bisnis. Saya suka foto-foto, sir. Ya, saya senang gitu melihat pemandangan-pemandangan alam, terus saya potret pakai handphone. Itu udah menjadi kepuasan saya, sir. Itu berarti passion kamu, skill kamu itu ya. Yang pertama, yang kedua adalah tentukan visi dan misi bisnis kamu. Visi adalah serangkaian kata-kata yang untuk menunjukkan impian, ya, cita-cita, nilai inti dari sebuah perusahaan. Sekali lagi, visi itu adalah rangkaian kata-kata yang menunjukkan impian, cita-cita, inti dari sebuah perusahaan. Dipikirkan pikiran-pikiran yang ada di benak para pendiri itu apa sih? Kamu pengen mau mendirikan perusahaan? Pengen visinya seperti apa? Pikiran tersebut itu hanya menjadi gambaran tentang masa depan yang ingin kamu capai. Kamu pengen bikin apa sih? Saya 5 tahun lagi, sir, saya pengen buka sebuah mini shop, ya, mini shop, barber shop, tapi bukan manusia yang saya gunting rambut, bukan hewan, ya. Apa? Saya mau menggunting rambut boneka. Kok boneka, sir? Ya, boneka-boneka zaman dulu misalkan kan sering dipakai tuh kan udah bertahun-tahun gitu ya. Saya bisa mempercantik kembali gitu ya. Karena pasti kalau udah boneka ada 10 tahun pasti dipeluk-peluk gitu kan sama cewek-cewek atau kalau anak-anak perempuan kan suka tidur ya sama boneka tapi bertahun-tahun disimpan gitu. Bagaimana saya bisa merimak apa namanya ya? Merenew gitu ya boneka itu baru tidak berdebu gitu ya. Nah, itu saya menjadi barbershop doll. Itu bisa pikiran-pikiran saya mau menjadi seperti itu, Sir. Contoh visi ya, kalimat visi. Ya, serangkaian kata-kata, visi impian. Contohnya world class knowledge institution ya. Itu sebuah visi yang dimiliki oleh Binus University, world class knowledge institution. Nah, yang misi apa? Tahapan-tahapan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi tersebut? Visi kamu tadi misalnya 5 tahun ke depan, kamu pengen seperti apa? Menjadi world class tadi ya. World class berarti ada kelas dunia, institution ya. Berarti kelas dunia, kampus kelas dunia. Bagaimana cara mencapai visi tersebut? Misinya adalah yang pertama ada 5 ya. Jadi misi terdiri dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang pertama adalah misalkan providing a learning experience that encourage and reward innovation. Number 2, creating high impact applied knowledge. Ya. Nah, yang ketiga persuading ya, a positive contribution to the quality of life. Nah, yang keempat adalah contributing to understanding leadership. Nah, yang kelima leading corporate entrepreneurship. Nah, itu ya contoh-contoh misi ya yang dimiliki supaya world class ya. World class apa nih? Knowledge institution. Oke. Jadi Bina Nusantara komit
to deliver excellence in education and research for the global by unity.